Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muzammil. Hari ini saya akan membahas yaitu struktur bagian teks laporan percobaan. Jadi teman-teman semuanya coba diperhatikan. Jadi harus kita amati betul-betul agar nanti ketika kita membuat atau menulis sebuah teks laporan percobaan ini berdasarkan strukturnya kita bisa terarah dengan baik. Ya, untuk sementara ada iklan dulu. Jangan lupa di subscribe dan beri tanda lonceng. Baik, kita lanjutkan. Struktur bagian teks laporan percobaan. Di sini yang pertama sekali ada judul. Kemudian yang kedua ada pendahuluan. Yang ketiga ada tujuan. Yang keempat ada alat dan bahan. Yang kelima langkah-langkah. Yang keenam metode penelitian. Yang ketujuh hasil. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Dari 8 struktur ini kita akan mencoba untuk membahas satu persatu. Yang pertama sekali judul. Judul ini merupakan bagian yang harus terpenting dalam sebuah percobaan. Judul dapat menunjukkan tentang objek penelitian dan dapat mewakili seluruh isi, serta dapat memperlihatkan fakta yang ingin diungkapkan dengan jelas. Ini sangat jelas ya, setiap hasil percobaan yang ingin kita buat wajib ada judul. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, ada pendahuluan. Pendahuluan ini secara umum, bagian pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang mengenai rumusan masalah yang sebelumnya telah dirancang, hal yang ingin dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan. Pada bagian ini berisi tentang keinginan yang dicapai oleh peneliti. Jadi setiap kita membuat penelitian tentu kita ingin memiliki yaitu tujuan. Apa tujuan kita? Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, alat dan bahan. Merupakan sekumpulan tentang alat dan bahan yang perlu disediakan oleh dalam proses melakukan sebuah percobaan. Ini wajib ada alat dan bahan ya. Sekumpulan tentang alat. Sama seperti kita ya, ketika kita ingin membuat kue itu tepungnya harus ada, kemudian alat-alat yang lain. Kemudian sama seperti juga namanya aja teks prosedural berdasarkan prosedur yang harus kita lakukan. Kemudian yang kelima yaitu metode penelitian. Pada bagian ini memaparkan tentang cara yang digunakan dalam melakukan percobaan sesuai dengan landasan kajian teori. Jadi harus fokus kepada dasar atau landasan teori. Yang keenam, langkah-langkah. Mengenai langkah-langkah, laporan percobaan harus sesuai dengan prosedur atau tahap prosedur penelitian. Ini sudah sangat pasti ya. Langkah-langkahnya harus diatur. Ya. Yang maksud harus diatur bukan langkah kaki kita, tetapi cara pembuatan sesuatu. Ya, itu harus ada langkah-langkah. Sama seperti ketika kita ingin membuat Indomie. Ya, tidak mungkin kita lemparkan begitu saja. Otomatis kita harus memanaskan air,
kemudian kita masukkan Indominya, itu secara singkat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hasil. Bagian ini berisi tentang uraian mengenai hasil dari percobaan. Hasil, namanya aja hasil. Tadi ada teori, ada kajiannya, ya. Jadi setelah semua kita lakukan, tentu kita mempunyai hasil. Kemudian yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan ini merupakan bagian yang dapat atau yang berisi pendapat penulis atau peneliti terhadap percobaan yang dilakukan. Jadi pada bagian kesimpulan ini kita memberikan pendapat kita sendiri menurut apa yang kita teliti, itu yang harus kita sampaikan. Apa saja yang kita dapatkan di dalam di dalam penelitian tersebut selama kita meneliti. Jadi kita tulis, ya, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari. Kemudian nanti kita akan menyimpulkan kira-kira hasil apa saja yang sudah atau yang dapat kita sampaikan kepada orang banyak. Di sini ada satu contoh, ya, teks laporan percobaan. Yang pertama ada tujuan, yaitu membuat lentera menggunakan bahan seadanya seperti lampu dengan warna-warna indah, juga bisa digunakan sebagai lampu hias. Alat-alat berikut ini diperlukan untuk membuat lentera. Yang pertama ada lilin, ada kertas minyak berwarna, lem, kerangka bambu. Ya, di sini ada 2 kali lem, ya. Kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama sekali yaitu atur struktur dalam bentuk yang diinginkan. Kita atur dulu strukturnya yang kita inginkan, jangan sampai nanti kita salah ketika kita membuat. Kemudian potong kertas berwarna, lalu tempelkan pada struktur dan biarkan bagian atas dan bawah. Di bagian bawah struktur ia membuat alas untuk meletakkan lilin. Kemudian yang keempat, nyalakan lilin dan letakkan di alas yang dibuat. Kemudian di sini ada hasil pembuatan. Dengan alat dan bahan sederhana, lentera yang indah juga dapat dibuat dengan mudah. Lentera dapat digunakan baik sebagai lampu maupun lampu hias. Kemudian ada kesimpulan. Benda-benda yang indah dan bermanfaat dapat dibuat menggunakan benda-benda di sekitar kita, seperti membuat lentera sehingga kita dapat dengan mudah menemukan alat dan bahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.